Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang JIT produksi, pasokan JIT dan kinerja, menyelidiki efek moderasi. Sebelumnya perkenalkan teman saya Rieneza Sustika Mulyani, NIM 051, kemudian Niken Fitriana, NIM 140, dan saya sendiri Muhammad Asnawi, NIM 151. Langsung saja. JIT Just in Time. Just in Time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen dengan tepat waktu. Praktek JIT dianggap sebagai alat yang ampuh untuk mengurangi pemborosan dan ketidakefisienan, mempercepat proses produksi, dan meningkatkan kinerja pengiriman. Praktek JIT dalam beberapa kasus JIT telah didefinisikan sebagai filosofi manajerial atau manufaktur, sementara yang lain memilih untuk mengoperasionalkan hal tersebut dalam hal praktek dan teknik yang baik. Beberapa praktek JIT bertujuan untuk merampingkan aliran produksi untuk menghindari pemborosan. Tujuan utamanya ditujukan dengan pengurangan terus-menerus dan akhirnya penghapusan segala bentuk pemborosan. Beberapa praktik JIT antara lain pengurangan waktu setup, ukuran lot yang kecil, jadwal kepatuhan harian, sistem tarik berbasis Kanban, tata letak sel U, beberapa dan kotak Henjunka. JIT produksi. Teknik dasar JIT antara lain pengurangan waktu setup, tata letak peralatan, pull system, jadwal kepatuhan harian, dan pengiriman JIT oleh pemasok. JIT pasokan. JIT pengirim dengan kartu Kanban dan kontainer meliputi banyak pemasok. Milk run adalah praktek yang umum digunakan untuk sinkronisasi dan pengiriman agregat. Menurut teknik ini, pembeli mengambil dari beberapa pemasok sari daerah terpencil, bahkan ditempatkan dalam wadah Kanban secara berkala mengikuti pemesanan harian yang terhubung dengan kecepatan real permintaan. Studi empiris. Michael Prang dan Nair 2010 telah melakukan investigasi meta-analitik dari studi empiris tentang hubungan antara JIT praktik dan kinerja dan telah menyimpulkan bahwa hubungan ini signifikan dan positif ketika mempertimbangkan langkah-langkah operasional seperti biaya produksi, biaya persediaan, waktu siklus, kecepatan, dan pengiriman tepat waktu. Jones et al. 1997 berpendapat bahwa JIT berhubungan dengan pemasok di satu sisi meningkatkan efisiensi karena penjadwalan pengiriman yang lebih baik dan penghapusan biaya tambahan karena pengiriman darurat, dan di sisi lain mengurangi waktu tunggu keseluruhan, mengeksploitasi manfaat yang berasal dari sinkronisasi produsen pemasok. Keterbatasan penelitian dan penelitian di masa depan. Keterbatasan dan perkembangan masa depan harus dipertimbangkan bersama dengan hasil pengaturan penelitian. Perusahaan yang beroperasi di mesin, elektronik, dan industri peralatan, transportasi dapat membatasi generalisasi meskipun tidak memiliki bukti untuk mengklaim
ada kemungkinan bahwa sektor lain dapat melakukan menunjukkan pola yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus mereplikasi dan memperluas model. Implikasi teori. Dampak dari pemasok JIT pada kinerja tergantung pada JIT produksi. Dampak dari pasok JIT pada kinerja terutama pada efisiensi seharusnya tidak diterima begitu saja. Contoh, praktis mengapa pasokan JIT tidak selalu mengaruhi efisiensi, bahwa biaya dipimpin oleh pasokan JIT, misalnya pengurangan bahan baku atau persediaan komponen, penghapusan ekstra biaya karena pengiriman terburu-buru, penyederhanaan menerima kegiatan untuk produsen dapat diimbangi oleh kenaikan biaya pembelian, biaya tambahan karena kondisi kompleks. Migran adalah praktek yang sangat sulit karena memerlukan sinkronisasi pengiriman. Pemasok dengan produksi pabrik, frekuensi pengiriman yang tinggi, keterlambatan dalam produksi pemasok tunggal dapat menyebabkan redefinitive routing, pemanfaat transportasi non-optimal, atau keterlambatan seluruh migran. Untuk menghindari masalah ini, produsen meminta pemasok JIT untuk mempertahankan tingkat keamanan saham tertentu untuk menjamin ketersediaan komponen atau bahan baku. Semua ini akan berdampak negatif terhadap kinerja efisiensi, membatasi efek positif dari pasokan JIT. Implikasi praktik. Keputusan tentang produksi JIT dan implementasi pasokan JIT harus berbeda sesuai dengan kinerja perusahaan. Jika efisiensi menjadi prioritas, maka perusahaan harus mengerahkan upaya mereka pada produksi JIT. Dan jika tujuannya adalah untuk meningkatkan pengiriman, maka mereka harus berinvestasi kepada kedua produksi JIT dan pasokan JIT. Meningkatkan kinerja pengiriman dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan efisiensi. Manajer perlu tahu tentang bagaimana pengambilan keputusan yang benar dalam menyeimbangi investasi dalam pasokan JIT dan produksi JIT dari waktu ke waktu. Manajer perlu menerapkan beberapa praktek pasokan JIT selama tahap awal dari program produksi JIT. Tidak adanya hubungan JIT dengan pasokan dapat membatasi manfaat produksi JIT pada kinerja pengiriman. Kesimpulan dalam penelitian. Praktik-praktik produksi JIT positif mempengaruhi efisiensi dan pengiriman. Penerapan praktik pasokan JIT positif memoderasi hubungan antara produksi dan pengiriman JIT, sedangkan tidak ada efek moderasi yang signifikan memberikan antara pemasok yang hanya memasok atau juga memproduksi JIT. Akhirnya, penelitian di masa depan dapat menjelaskan interaksi antara JIT pasokan dan produksi JIT dengan memeriksa lebih lanjut beberapa hasil yang muncul. Terima kasih. Any question? Untuk teman-teman yang belum paham bisa bertanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.